Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu lam tuqda wa lam tufda anhu. Wa indal Imam Abi Hanifah radhiyallahu an tufda anhu idza awsa biha wa la tuqda. Ini penjelasan di Fathul Mu'in yang membahas orang yang memiliki tanggungan ibadah ya. Orang meninggal tapi masih memiliki tanggungan ibadah, bisa sholat, bisa puasa atau yang lain. Itu dalam Fathul Mu'in kan dijelaskan ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak bisa diqadha ya, sholat itu tidak bisa diqadha dan tidak bisa ditebus dengan memberi makan orang-orang miskin. Ini menurut Abu Hanifah ya, dijelaskan menurut Abu Hanifah sholat itu bisa diqadha kalau memang mayitnya wasiat ya. Jadi sebelum meninggal dia wasiat, saya punya tanggungan sholat, nanti kalau mati diqadha ya. Jadi kalau wasiat boleh, dan tidak kalau wasiat boleh ditebus ya. Mohon maaf tadi keliru. Kalau wasiat, nanti kalau saya meninggal, saya punya tanggungan sholat, nanti kalau saya meninggal mohon sholat, tanggungan sholat ini ditebus ya, ditebus dengan memberi makan satu mud. Itu boleh kalau Abu Hanifah, tapi kalau diqadha tidak boleh. Ini mazhabnya Abu Hanifah ya. Kemudian anhu wa nasu ibaratid durri mal asli, durul mahsun, durul muhtar atau apa ya, lupa saya. Walau mata wa alaihi sholawatun faitah wa awsa bil kafarah yu'ta likulli sholatin nisfu sha'in min burrin kal fitrah wa kadza hukmul witri wa shaum. Jadi dalam kitab Ad-Durul Muhtar ya, kalau tidak salah Durul Muhtar ya, mohon koreksinya, ada penjelasan andai kata ada orang meninggal dan dia memiliki tanggungan beberapa sholat dan dia wasiat kafarah ya, wasiat menebus tanggungan itu, maka setiap sholat itu ditebus dengan separuh sok ya, separuh sok gandum yang cukup digunakan untuk zakat fitrah. Jadi ukurannya satu sholat itu ditebus dengan satu sok gandum, satu sok gandum. Begitu pula hukum witir dan juga puasa. Jadi witir itu kan juga tidak semua mazhab mengatakan sunnah ya. Imam Syafi'i kan sunnah, jadi enak ya, kita tidak usah witir. Wa inna ma yu'ta min thuluthi malihi, dan kafarat ini itu diambilkan dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Walau lam yatruk malan yastakridu warithun nisfa sha'in mathalan wa yadfa'uhu lil fakir aw yadfa'uhu al fakiru lil warith summa hatta yatima. Ini gimana ya? Andai kata seorang mayit yang meninggal tadi tidak meninggalkan harta warisan, maka ahli warisnya berhutang ya, berhutang separuh sok ya, kemudian diberikan kepada orang fakir, lalu orang fakir memberikannya lagi kepada ahli waris lalu begitu terus hingga sempurna. Jadi ini sebenarnya ya, cuman khilah ya, hutang separuh sok diberikan kepada orang fakir, lalu orang fakirnya tadi memberikan lagi kepada ahli waris, kemudian diberikan ke orang fakir lagi, dikembalikan lagi, begitu terus sampai sholatnya terlunasi semua. Walau qadha hawarisuhu bi amrihi lam yajuz li annahu ibadatun badaniyah. Kalau ahli warisnya mengqadha sholatnya dengan perintah dari mayit ya, sebelum mati diperintahkan, nanti kalau saya mati sholat saya tolong diqadha ya, begitu, itu tidak boleh ya, tidak boleh, karena sholat adalah ibadah badan ya, ibadah badan itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Wa katabal allama asyami manasohu qauluhu yastakridu warithuhu nisfa sha'in. Kemudian Asyami menjelaskan penjelasan dari keterangan tadi, kalimat yastakridu warithuhu nisfa sha'in ai au qimatu dzalik. Jadi yang hutang ya, tadi kan kalau tidak meninggalkan harta warisan, ahli warisnya hutangnya separuh sok ya. Itu pilihannya sebenarnya tidak hanya separuh sok saja, tapi boleh juga menghutang kimah ya. Kimah itu harga, pokoknya sesuatu yang harganya senilai dengan separuh sok ya, tidak harus uang ya. Qauluhu
Bi ansoro yakulu. Nah, ini sudah pembahasan lain lagi ya. Pengertian dalam apa? Dalam Fathul Qorib, dalam Fathul Muin ya, menjelaskan terkait dengan tamyiz. Bi ansoro yakulu. Hadza ahsanu maki lafidza bidil mumayyiz. Jadi tamyiz itu bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja atau cebok sendiri. Ini dikatakan pengertian atau standaritas yang paling bagus ya untuk mendefinisikan atau menstandarkan mumayyiz. Wakila ayarifa yaminahu min shimalih. Ada yang mengatakan tamyiz adalah anak yang sudah mengetahui kanan dan kirinya, mana yang kanan mana yang kiri. Wakila ayafamal khitab bayarud dal jawab. Ada yang mengatakan mumayyiz adalah anak yang sudah bisa memahami perkataan dan bisa menjawab. Jadi kalau diajak ngobrol sudah bisa. Wal muradu bi ma'rifati yaminihi min shimalih ma'rifatu ma yadhurhu wa yanfa'uhu. Jadi yang dimaksud dengan mengetahui kiri kanan tadi bukan arah ya, bukan arah kiri, bukan arah kanan. Tapi arah kanan itu istilah untuk kebaikan, arah kiri itu untuk keburukan. Jadi dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Wa yuwafiqu tafsir tsani khabar Abi Dawud annahu su'ila mata yu'maru sabiyul bisalah. Standaritas yang kedua yaitu mengetahui kebaikan dan keburukan itu selaras dengan hadis riwayat Abi Dawud yang menceritakan bahwa Nabi ditanya oleh sahabat kapan anak kecil diperintahkan untuk sholat, faqal idza arafa yaminahu min shimalih. Nabi menjawab, bila anak kecil itu sudah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, sudah mengetahui kanan yang mana, kiri yang mana, ay mayadzurruhu mimma yanfa'uhu. Jadi mengetahui apa yang membahayakan dan apa yang bermanfaat kepada dirinya. Intaha Ali Subramallisi bitasarruf. Jadi penjelasan ini dijelaskan oleh Ali Subramallisi ya. Qauluhu ayyajibu ala kullin min abawaihi wa in ala ay walau min jihatil abi walau min jihatil ummi. Jadi keharusan memerintah anak kecil saat ia sudah tamyiz dan mencapai 7 tahun, kewajiban itu dibebankan kepada kedua orang tua ya. Jadi tidak hanya ayah saja, tapi ayah plus ibu. Kalau tidak ada nanti naik ke atasnya kakek ya, kakek atau nenek. Dan kakek nenek ini juga dari dua arah, baik dari ayah maupun dari ibu. Wal wujubu kifaiyun fa yasqutu bi fi'li ahadihima li'annahu minal amri bil ma'ruf wa lihadza khutibat bihil ummu wa la wilayata laha. Kewajiban memerintahkan anak kecil untuk melakukan ibadah ya, itu adalah kewajiban yang tergolong fardu kifayah, sehingga kalau salah satu dari orang tua sudah melakukan, maka kewajiban itu sudah gugur, yang lain sudah tidak wajib. Pokoknya yang penting ada yang melakukan. Mengapa tergolong fardu kifayah? Karena hal ini termasuk kategori amar ma'ruf nahi mungkar ya, memerintahkan kebaikan, melarang keburukan. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya ya fardu kifayah, tidak fardu ain. Nah, karena hal ini tergolong amar ma'ruf nahi mungkar, maka ibu juga dituntut untuk itu. Walaupun ibu tidak punya wilayah kepada anak ya, tidak punya wilayah itu maksudnya ya kalau menikah tidak bisa menjadi wali dan lain-lain ya. Jadi yang bisa menjadi wali itu kan hanya laki-laki saja. Qauluhu at-tahdid ay inihtija ilaihi intaha Ibnu Qasim. Jadi memerintahkan sholat itu tidak hanya memerintahkan saja, tapi juga ada ancaman ya, ada ancaman. Tapi ya sekedar mengancam saja, tidak dilakukan. Ancamannya tidak benar-benar dilakukan. Ancaman itu kalau memang dibutuhkan menurut Ibnu Qasim ya. Jadi kalau memang anaknya mudah disuruh, sekedar diperintah saja sudah mau melakukan, ya itu tidak usah diancam, tidak usah perintahnya itu tidak usah keras ya. Tapi kalau anaknya bandel ya itu baru keras. Qauluhu ghairu mubarrih bi kasri ra'il musyaddad ay mu'lim ya. Kata ghairu mubarrih dalam Fathul Muin artinya adalah tidak menyakitkan. Jadi kalau sudah usia 10 tahun ya, kalau ada anak yang sudah usia 10 tahun itu kalau tidak mau salah dipukul. Kalau 7 tahun itu diperintah saja, diperintah, diancam. Kalau tidak melakukan ya sudah, biarkan saja. Tapi kalau sudah 10 tahun tidak melakukan dipukul. Nah, pukulannya ini adalah pukulan yang ghairu mubarrih. Ghairu mubarrih artinya pukulan yang tidak menyakitkan. Qala Ali Subramallisi ay wa in katsur khilafan limana qala an Ibnu Syuraij min annahu la yadribu fawqa 3 darabat
ahdan min hadis ghata Jibril Nabi salah samarat fi ibtida'il wahyi. Nah, memukul ini apakah ada batasnya? Apakah ada batasnya ini? Ulama berbeda pendapat ya. Kalau anaknya bandel kan dipukul satu kali masih tidak mau. Lah itu kalau dipukul beberapa kali apakah ada batasnya? Menurut Ali Subromalisi, pukulan ini boleh banyak ya, tidak terbatas berapapun. Tapi ya tadi ya, pukulannya tidak boleh menyakitkan. Pukulan untuk mendidik ya, bukan pukulan emosi, tapi pukulan untuk mendidik. Tapi ada pendapat yang dinukil, yang dikutip dari Ibnu Surat, mengatakan maksimal adalah 3 pukulan. Jadi tidak boleh melebihi 3 pukulan. Nah, mengapa Ibnu Surat membatasi itu? Karena beliau melihat atau beliau menyimpulkan dari hadis yang menceritakan wahyu pertama. Wahyu pertama itu kan malaikat Jibril datang kepada Nabi, lalu Nabi diperintah membaca, tidak bisa, kemudian dipeluk ya, dipeluk dengan erat itu. Malaikat Jibril memeluk Nabi itu bukan pelukan kasih sayang ya, bukan pelukan cinta, tapi pelukan pengajaran. Maksudnya murid kalau tidak bisa itu kan dipukul ya. Memukulnya malaikat Jibril itu ya dipeluk itu. Jadi malaikat Jibril memeluk Nabi itu ibarat guru yang mengajari muridnya yang tidak bisa, diajari tidak bisa, kemudian diberi sanksi. Lah itu kan pelukan malaikat Jibril kepada Nabi kan 3 kali ya, 3 kali. Jadi 3 kali pelukan ini yang dijadikan jumlah maksimal pukulan seorang orang tua kepada anaknya ya saat usia 10 tahun. Walau lam yufid ilal mubarrih tarokaha wifaqan libni Abdissalam wa khilafan liqaulil Bulkini yaf'alu ghairal mubarrih kal haddi intaha tuffah. Andai kata ada anak yang sangat bandel sekali ya, sangat bandel sekali, dia kalau dipukul pelan masih tidak mau sholat, masih tidak mau sholat. Kalau seperti itu dibiarkan saja tidak usah dipukul, biarkan saja. Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abdissalam ya. Jadi kalau ada anak yang sangat bandel, tidak dipukul tidak mau, beberapa kali tidak mau, ya itu tidak usah dipukul, baik pukulan keras maupun pukulan yang tidak keras ya, itu ditinggalkan saja, tidak usah dipukul. Tapi menurut Bulkini tetap harus dipukul, tapi pukulan yang tidak keras ya, maksudnya ada anak yang sangat bandel ya. Tadi kan batasan pukulannya, pukulan orang tua kepada anak kan tidak boleh sakit ya, tidak boleh sakit. Ini ada anak yang dipukul dengan pukulan itu masih bandel saja, tidak mau sholat. Nah itu apakah boleh memukul sakit? Tidak boleh, tetap batasannya adalah pukulan yang tidak sakit. Menurut Ibnu Abdissalam ya, menurut pendapat yang sesuai dengan Ibnu Abdissalam, anak yang seperti ini tidak usah dipukul, diperintah saja, sudah biarkan saja. Tapi kalau menurut Bulkini tetap harus dipukul, walaupun tidak berefek apa-apa, walaupun tidak berdampak apapun, tetap harus dipukul menurut Al-Bulkini. Ini penjelasan dalam kitab Tuhfah.